Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita sehari-hari. Setan memiliki berbagai cara untuk menggoda manusia agar terjerumus ke dalam dosa, dan menariknya, setan lebih menyukai menggoda wanita berhijab dibandingkan yang tidak berhijab. Mengapa demikian? Karena wanita berhijab sudah menunjukkan komitmen mereka untuk taat kepada Allah, dan hal ini membuat mereka menjadi target utama bagi setan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami strategi setan ini agar kita bisa lebih waspada dan menjaga diri. Banyak di antara kita sering mendengar kisah tentang wanita yang dikabarkan diperkosa oleh jin. Dikatakan bahwa setiap wanita yang mengalami kejadian seperti itu memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak lazim. Allah menciptakan jin dan manusia untuk hidup berdampingan, meskipun dalam dimensi yang berbeda. Manusia umumnya tidak dapat melihat jin, kecuali dengan karunia khusus seperti kemampuan spiritual yang diberikan oleh Allah. Sebaliknya, jin dapat dengan mudah melihat manusia. Karena itulah, setiap manusia, terutama wanita, perlu waspada terhadap jin yang diyakini tertarik pada manusia, terutama kaum wanita, bahkan sampai melakukan pemerkosaan. Wanita yang mengalami pemerkosaan oleh jin seringkali menunjukkan ciri-ciri tertentu. Mereka sering bermimpi dihampiri oleh sosok laki-laki, baik yang dikenal maupun tidak. Mereka cenderung meninggalkan sholat dan menjauh dari ketaatan kepada Allah. Selain itu, mereka sering memperpanjang waktu mandi tanpa membaca doa masuk atau keluar, serta lebih memilih mendengarkan musik daripada membaca Al-Quran. Kadang-kadang, mereka tertawa terbahak-bahak tanpa sebab yang jelas, dan mudah merasa lelah karena energinya terkuras oleh jin yang mengikuti mereka. Mereka juga cenderung memiliki dorongan untuk memuaskan diri tanpa kehadiran suami, dan suka berlebihan dalam berdandan tanpa tujuan yang baik. Gelisah dan cemas sering kali muncul tanpa alasan yang jelas, dan mereka bisa sering bertengkar dengan suami tanpa sebab yang signifikan. Mimpi-mimpi tentang binatang, terutama ular, sering kali menandakan kehadiran jin dalam kehidupan mereka. Selain itu, mereka mungkin sering mendengar bisikan-bisikan aneh. Meskipun demikian, ulama memiliki perbedaan pendapat tentang kemampuan jin untuk melakukan pemerkosaan fisik terhadap manusia dalam keadaan tidur. Meskipun jin dapat mempengaruhi mimpi dengan membawa suasana syahwat, termasuk mimpi basah, hal ini tidak berarti bahwa mereka bisa melakukan pemerkosaan fisik terhadap seseorang saat tidur. Allah memberikan perlindungan kepada manusia dengan mengutus malaikat untuk menjaganya dari segala kejahatan yang belum ditakdirkan olehnya. Malaikat-malaikat ini senantiasa mengawasi manusia, baik di siang maupun di malam hari, dan mereka bertugas menjaga manusia dari gangguan jin dan bahaya-bahaya lainnya. Mereka juga melaporkan kepada Allah tentang keadaan manusia, terutama dalam hal melaksanakan sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran, bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di depan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa para malaikat bergantian mengawasi manusia sepanjang malam dan siang hari. Mereka berkumpul pada waktu-waktu tertentu, seperti sholat subuh dan asar. Para malaikat yang mengawasi manusia sepanjang malam, lalu naik ke langit ketika waktu sholat subuh tiba. Allah yang Maha Mengetahui bertanya kepada mereka tentang keadaan hamba-hambanya. Para malaikat menjawab bahwa mereka meninggalkan hamba-hamba Allah dalam keadaan sedang mengerjakan sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bagi setiap hamba,
Allah menugaskan malaikat-malaikat yang bergantian menjaga di waktu malam dan siang. Mereka tidak hanya menjaga dari kejahatan dan kecelakaan, tetapi juga mencatat amal perbuatan manusia, baik yang baik maupun yang buruk. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian Allah terhadap hamba-hambanya dengan mengutus malaikat sebagai penjaga dan perekam setiap perbuatan mereka. Ibnu Katsir dalam tafsirnya melanjutkan dengan menjelaskan peran malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah kepada setiap hambanya. Ada 2 malaikat di sebelah kanan yang mencatat amal baik, dan 2 malaikat di sebelah kiri yang mencatat amal buruk. Selain itu, ada 2 malaikat lain yang menjaga, satu di depan dan satu di belakang manusia, baik di siang maupun di malam hari. Totalnya, ada 4 malaikat yang bertugas di siang hari, dan 4 malaikat lainnya di malam hari untuk menjaga dan mencatat amal-amal manusia. Selanjutnya, Ibnu Katsir mengemukakan riwayat dari Mujahid, seorang tabi'in, yang menjelaskan bahwa setiap hamba Allah ditemani malaikat yang diutus untuk menjaga mereka, baik ketika tidur maupun saat sadar dari gangguan jin dan bahaya lainnya. Malaikat ini memberi peringatan setiap kali ada ancaman yang mendatangi hamba tersebut, kecuali musibah yang telah ditakdirkan oleh Allah dan pasti akan menimpanya. Oleh karena itu, anggapan bahwa jin bisa menggauli wanita saat mereka tidur seharusnya dipertanyakan. Para ulama menjelaskan bahwa jin tidak memiliki kemampuan untuk mengganggu manusia secara fisik. Hanya setan, iblis, yang dapat mempengaruhi manusia, seperti yang telah ditetapkan oleh Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, iblis bersumpah untuk menyesatkan keturunan Adam, kecuali sebagian kecil dari mereka. Allah memperingatkan bahwa neraka jahanam adalah balasan bagi mereka yang mengikuti setan. Quran Surat Al-Isra 62-63. Gangguan yang mungkin dialami oleh muslimah tidak berarti pemerkosaan fisik, melainkan upaya untuk menjatuhkan kehormatannya. Bahkan, setan diberi kesempatan untuk menggoda manusia dengan janji-janji dunia, seperti harta dan keturunan. Quran Surat Al-Isra 64. Setan memiliki berbagai strategi untuk menggoda manusia, terutama dengan memanfaatkan hawa nafsu yang cenderung mengajak kepada keburukan. Mereka sangat paham akan kecenderungan nafsu manusia, dan terus berusaha untuk menggoda agar manusia melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah, termasuk dalam hal menjaga hijab atau pakaian muslimah. Bagi setan, celah yang sekecil apapun adalah kesempatan besar untuk menjatuhkan martabat seorang muslimah, seperti dengan membuka hijabnya. Tahap pertama dalam strategi setan adalah merusak definisi hijab itu sendiri. Mereka membisikkan kepada wanita bahwa pakaian, termasuk hijab atau penutup aurat, tidak memiliki hubungan dengan agama. Mereka memandang pakaian hanya sebagai hiasan atau fashion semata, dan bahwa tidak ada yang namanya pakaian syar'i yang wajib dipakai. Dengan cara ini, setan berusaha membuat manusia berpikir bahwa bentuk dan jenis pakaian tidaklah penting, sehingga dalam perubahan zaman atau budaya, pakaian juga harus mengikuti perubahan tersebut. Namun, bagi mereka yang teguh pada keyakinan bahwa hijab adalah bagian dari pakaian syar'i dan identitas keislaman, mereka akan tetap memegang teguh hijab mereka dalam segala situasi. Jika seorang wanita tetap teguh pada prinsipnya untuk memakai hijab, setan kemudian akan mencoba menggoda dengan strategi yang lebih halus. Mereka bisa membisikkan agar membuka sedikit bagian tangan, atau bersolek dan mempercantik diri secara berlebihan yang bukan untuk suami. Ini adalah langkah setan untuk merintangi mereka dari jalan yang lurus, yang tidak ada celah di dalamnya. Setan menggunakan trik dan strategi yang sangat kuat untuk menggoda wanita, agar secara bertahap menampakkan aurat tubuh mereka. Tahap pertama adalah membujuk untuk membuka telapak kaki dan tumit, diikuti dengan membuka bagian bawah pakaian hingga lutut, atau bahkan hampir ke betis. Setan akan memanfaatkan dalih bahwa tidak ada yang salah dengan menampakkan kaki, dan mengurangi rasa waspada terhadap ajaran agama. Selanjutnya, setan akan menggoda untuk membuka bagian atas pakaian, seperti membuka kancing di leher dan dada. Mereka menawarkan pilihan pakaian baru yang menonjolkan bagian leher dan dada dengan model-model seperti setengah lingkaran atau segitiga, yang secara tidak langsung menonjolkan bagian sensitif dari tubuh wanita. Tahap berikutnya
adalah menggoda untuk menampakkan seluruh kaki, dan pada tahap terakhir, mengenakan pakaian mini yang menampakkan bagian bawah paha. Setan tidak berhenti di situ. Mereka terus menggoda untuk meninggalkan pakaian longgar dan beralih ke pakaian ketat dengan dalih agar nyaman dan mempermudah gerakan sehari-hari. Dalam setiap tahap tersebut, setan menggunakan berbagai alasan untuk meyakinkan wanita bahwa perilaku tersebut tidak masalah. Mereka menjanjikan kenyamanan dan keluasaan dalam berpakaian, serta menekankan pentingnya tampil serasi dan menarik. Namun, setan menutupi fakta bahwa perilaku ini bertentangan dengan ajaran agama Islam dan dapat menimbulkan fitnah bagi diri sendiri dan orang lain. Mereka mengaburkan pandangan akan konsekuensi dari tindakan tersebut terhadap martabat dan kehormatan seorang muslimah. Akhirnya, penting bagi wanita muslim untuk tetap teguh pada prinsip hijab yang syar'i sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam, serta waspada terhadap godaan dan tipu daya setan yang berusaha untuk menggoda mereka menjauh dari garis yang benar. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.